Honda CR-V ini masalahnya apa, Mas? Ketika melewati jalan berlubang atau jalan nggak rata, dia gledek. Ternyata banyak oblak. Kita goyang mobilnya kanan kiri, dia akan kerja ekstra. Di sini sambil kita pegang, di sini ada getaran. Klek. Besi langsung ketemu dengan frame body. Kalau jadi nggak ada bushing member? Nggak ada bushing member. CR-V juga? CR-V juga. Kemudian masuk angin. Jadi ketika setir dibelokkan ada bunyi kruk. Tapi kalau yang IPS saya sering lihat itu sering bunyi ya, tek gitu. Ya. Kalau yang hidrolis itu jarang bunyi. Jarang. Oh. Karena di dalamnya ada pelumasan itu tadi. Nah itu plusnya Ada ya. plusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat pagi. Ini masih pagi hari, Sobat AHPedia, jam 9 pagi. Kita sudah berada di GK Auto, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Sobat AHPedia dimanapun berada, tidak bosan-bosannya kita terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, terutama yang memiliki kendaraan atau sedang akan memiliki kendaraan. Bisa menjadikan konten-konten AHPedia sebagai tambahan atau sharing atau pengalaman dari kawan-kawan di bengkel. Baik, Sobat AHPedia, di pagi hari ini kita ada mobil yang akan kita review bersama Mas Ian ya. Ini ada CR-V gen berapa nih, Mas? Gen 3. Gen 3 ya, CR-V Gen 3. Nah, Sobat AHPedia, yang mobilnya yang non Nissan atau yang Nissan bisa datang ke GK Auto, bisa bertemu dengan Mas Ian, ada Mas Elin, ada Mas Mahfud, ada Mas Arif, dan masih banyak lagi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaki-kaki, mesin, matic. Nah, kali ini kita sudah banyak nge-share tentang matic ya Mas Ian ya. Siap. Kita kali ini berbeda karena biar informasinya merata ya. Matic mulu nanti orang bingung gitu ya. Ini spesialis matic atau spesialis kaki-kaki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ian. Waalaikumsalam Pak Taufik. Nah, selamat pagi Mas Ian nih. Pagi Pak. Pagi udah ready. Jam berapa buka Mas di bengkel? Kita buka jam setengah 9 pagi Pak. Setengah 9 pagi udah buka ini ya? Udah buka. Oke, silakan Sobat AHPedia yang mau langsung perbaikan atau mungkin konsultasi dulu ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini mobil Gen 3 Honda CR-V ini masalahnya apa, Mas? Udah kaki-kaki ini masalahnya pertama di kaki-kaki. Kaki-kaki. Jadi customer mengeluhkan ada bunyi gluduk-gluduk. Kemungkinan kita cek dulu pertama kali. Jadi customer bawa ke sini mengeluhkan keluhan, kemudian kita tes drive bareng untuk menyampaikan persepsi bunyi yang di mana. Kemudian kita melakukan pengecekan kaki-kaki, ternyata ada beberapa busing-busing yang udah pecah. Gitu. Oke. Nah, Mas Ian, sebelum kita berbicara busing yang pecah, bisa dijelaskan dulu, ini kaki-kaki ini apa aja yang ada di sini? Yang di sini adalah ini member AC. Nah, ini Sobat AHPedia, ini member AC. Member AC, kemudian Ini member AC ini yang semua nih? Ya, yang satu gelondong ini. Kemudian di sini ada lower arm. Ini lower arm. Kemudian ini ada dudukan untuk rack steer. Oh, rack steer ya? Kan rack steer. Kemudian ada tambahan untuk engine mountingnya juga. Oh, engine mounting. Engine mounting. Kemudian ada sih beberapa dudukan Om. Cuman ini udah dilepas. Kita bersihkan juga soalnya. Kan kemarin kan ada kebocoran oli power steering juga. Oh, power steering. Oh, ini masih pakai ini? Pakai apa namanya? Masih power steering hidrolik. Hidrolik? Iya, masih. Oke, baik. Nah, terus di kaki-kaki ini berarti lower ada apa aja Mas? Ada bushing? Ada bushing, ini main bushing yang besar, kemudian ada secondary bushing, kemudian di atasnya adalah ball joint. Ball joint ya? Iya. Oke, baik. Nah, berarti kita ada dua tema ya? Ada dua yang tema. kita angkat nih, bocor oli sama ada kaki-kaki. Nah, oke. Kalau di kaki-kaki ini, permasalahannya dia ada bunyi? Ada bunyi. Bunyi di daerah mana Mas? Ini kan banyak nih penghasil bunyi. Dia dominan ketika melewati jalan berlubang atau jalan nggak rata, dia gledek begitu. Oh, sebelah kiri, sebelah kanan? Dia kanan kiri. Jadi ketika ada jalan berlubang, dia ketika ada sudut kemiringan roda yang berbeda. Dia bunyi. Gledek gitu. Kemudian kita angkat, kita dongkrak, kita cek tuh dari mana oblaknya. Ternyata dari bushing arm. Bushing armnya udah pecah. Wah, ini berarti ya? Yang besar ya? Ya, yang besar kemarin yang primer itu udah diganti. Dan di sini bisa diganti bushingnya aja. Oh, bisa bushingnya saja? Ya, tanpa jadi lengkap dengan arm dan apa namanya? Satu paket ya? Satu paket. Biasanya kan kalau kita ke dealer resmi, kita kan diestimasi satu AC itu. Nah, di sini kita bisa ganti bushingnya aja. Oke. Iya, jadi lebih
Lebih murah. efektif lah, lebih murah. Iya. Kemudian- Efisien. Efisien. Nah, tapi ngomong-ngomong busingnya ini yang apa Mas? Kualitasnya bagus atau Kita asli? cari kualitas paling bagus. Oh, Cuman, tapi aslinya nggak ada berarti? kalau untuk asli kita nggak ada. Oh, Soalnya di oke. Honda juga nggak ngeluarin untuk Nggak busing ngeluarin aja. ya? Iya. Karena dia satu paket dengan Satu paket dengan armnya ya? arm AC-nya. Oke. Ada pihak ketiga biasanya begitu. Oke, baik. Iya Pak Taufik. Nah, tapi ini kualitas baik nih, kualitas bagus baik. ya. Ya, kita cari kualitas terbaik. Soalnya kita ada beberapa pengalaman, kita merek A, merek B, merek C, ternyata merek tersebut yang paling bagus. Oh, berarti tidak satu merek ya? yang Tidak dipakai satu merek. sementara ya? Oh. Iya, dan kita kembali lagi ke customer mau yang bagus atau kita yang paket BPJS begitu. Baik. Nah, berarti ini kita ganti kiri kanan. Kiri kanan Busingnya? Oh, iya. Soalnya customer udah mengeluhkan nggak nyaman udah lama gitu mobilnya. Pengen diberesin sekalian Nah, gitu. apa kira-kira penyebab busing arm ini bermasalah Mas atau rusak lah? Pertama mungkin usia, Usia ya. kemudian medan, kemudian cara pakai juga bisa ngaruh. Hah, cara pakai juga? Ya, Cara pakai yang seperti apa nih? Yang bisa dijelaskan di Sobat Tapedia? Biasanya kalau pemakai yang kurang paham medan, main kencing aja ketika ada jalan berlubang, dia sangat terkena bentur, cepat banget Pak, rusak Pak. Beban kendaraan juga ngaruh. Oh, untuk kendaraan juga? Iya. Kalau berat gitu ya? Kalau berat, lubang, pasti dia bekerja ekstra. Wah, Begitu. itu off-road dong namanya itu. Iya. Nah, baik. Nah, selain dari apa namanya busing arm, Mas, Ya. apalagi yang apa namanya yang memungkinkan bahwa maticnya apa namanya kaki-kaki udah harus diganti kalau muncul bunyi-bunyian seperti yang tadi itu. Kalau ini kan udah jelas hanya busing. Ya, banyak Om. Pertama, kita bisa dari di sini ada busing stabilizer. Oke. Busing stabilizer ini kita udah ganti juga. Oh, udah diganti. Awalnya udah mengkeret dia, jadi udah nggak ada apa namanya daerah peredamnya. Oh, Kemudian dari conroute di sini, ini conroute. conroute itu kecil tapi bebannya sangat besar. Dia ketika ada bouncing, bodi mobil goyang kanan kiri, dia sangat ekstra kerjanya. Gitu. Ada bearing roda, Lebih roda. kemudian shock. Kalau shock ini masih lumayan bagus. Main bagus ya. Kemudian nggak ada bunyi. Oke. Itu Mas sih, bisa cerita nggak Ya. seperti apa sih perbedaan suara antara tadi ada busing, terus ada apa namanya Ada apa namanya conroute, conroute ada gitu ya. busing Busing stabilizer. ya. Gimana perbedaannya? Perbedaannya pertama dari bunyi Bunyi? dan posisi mobil. Kalau dari misalkan conroute ini ya, Ya. kita goyang mobilnya kanan kiri, dia akan kerja ekstra. Di sini sambil kita pegang, di sini ada getaran, klek 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 klek. Berarti si conroute-nya udah bunyi, Oke. udah oblak. Ada berbagai macam. Emang nggak fix ya, nggak tentu. Cuman kita emang sambil mencari bunyi, sambil kita raba mana yang getar, mana yang oblak. Jadi Berarti kita bisa maksimal. muncul getar ya Muncul getar dan suara. dan suara. Oke. Kemudian secara fisik juga kita lihat ada pecah atau enggak di busing-busingnya. Siap. Nah, kalau kita berbicara AHP dia kan banyak konten tentang Nissan. Ya. Ini kan berarti hampir mirip dengan X-Trail lah ya. Ya, Kalau apa namanya tipenya ya? tipenya Nah, SUV. oke. Nah, apa perbedaan kaki-kakinya Mas dengan X-Trail? Kalau perbedaannya di member Om, Oh, member. member. Ya, gimana membernya? Di membernya kalau Honda rata-rata dia rigid. Rigid. Jadi besi langsung ketemu dengan frame body. Besi ketemu besi langsung di baut. Oh, jadi nggak ada busing member? nggak ada busing member. CRV juga? CRV juga. Wah. Makanya emang lebih awet, cuman mungkin untuk kestabilan sama kenyamanan beda. Beda ya? Ya, dari Wih. beda. Berarti yang mencari kenyamanan mencari X-Trail. Pakai X-Trail. X-Trail gitu ya? Ya. Untuk kaki memang secara lebih lembut Excel karena ada banyak busing, dia dapat menyerap redaman jalan lebih optimal. Oh, tetapi Tetapi ada maintenance-nya, ada maintenance karena dia tidak apa namanya? tidak rigid dia. Tidak rigid ya? Iya. Oke. Oh, berarti ini semua langsung ke ini ya? Ke mana? Ke body ya? Langsung ke body, langsung di baut body langsung. Ini langsung dibuat body ya, itu Sobat Topedia. Yang membedakan ini dengan X-Trail ya. Kalau X-Trail itu atau Serena saja ya? Iya, Itu ada busing-busingnya, Om. Busing-busingnya. Ada 4 ya, depan belakang. Ada 4, depan belakang kanan kiri. Jadi ngeredam getaran sangat maksimal sekali kalau Nissan. Oke. Nah, selanjutnya selain ini yang dikerjakan apa lagi Mas? Selang-selang power steering kemarin ada yang bocor. Oke, nah ini Sobat Topedia.
Selang seperti ini ya. Oh, ini selang apa nih? Ini high pressure High dari pressure ini? pompa power steering. Udah ada bocor-bocor Bocornya di rembesan selang begini. rembesan aja ya. Kalau bocor seperti ini ada gejala nggak sih, Mas? Kalau gejala oli power steering cepat habis, Om. Oh, oke. Di sini. Di sini habis berkurang, kemudian masuk angin. Jadi ketika setir dibelokkan ada bunyi kruk 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 gitu. Oh, itu jadi tanda masuk angin. Masuk Kayak angin. kekurangan oli. Kekurangan oli, jadi ada udara masuk melewati aliran oli power steering, dia masuk angin. Selain dari bunyi, apakah ada pengaruh ke setir? Apakah jadi berat atau gimana? Pasti, Om. Pasti setirnya berat, kemudian dia ada grekel. Jeda? Ada jeda, ada kayak semacam ada udara masuk gitu, jadi nggak smooth putarannya. Mas Ian, Ya. tadi kan ternyata ini masih menggunakan power steering hidrolik ya? Ya, Belum yang kalau di X-Trail T31 sudah ada IPS. IPS ya? Ya. Apa namanya? Electronic power steering. Power steering. Nah, ini masih pakai hidrolis. Apa ya pertanyaanku tadi ya? Perbedaan. Oh iya, baik. Nah, ini kan mobil lumayan besar ya? Ya. Dan kalau besar seperti ini kan pasti dilaluinya jalan-jalan yang bisa Iya, medan kota atau agak sedikit apa namanya? Medan pegunungan. Gunungan lah ya. Iya. Nah, apa perbedaannya kita menggunakan EPS dan masih hidrolik? Perbedaannya mungkin di pertama maintenance pasti. Ya. Kedua kalau performa sebenarnya kita masing-masing mobil beda, Om. Oh, oke. Untuk EPS sama power steering kita untuk compare torsinya memang udah disetting sama pabrik ya. Oh, Gitu. Oleh untuk compare kita juga belum bisa sedetail mungkin mengenai itu, soalnya udah disetting dari pabrikan. Tapi plus minusnya kalau power steering ya. tanpa perawatan hidrolik atau tanpa perawatan minyaknya. Minyak ya, sama selang-selang seperti Sama ini ya. selang-selang nggak ada. Oh, sampai dia. Dia langsung electric power motor langsung ke rack setirnya. Oke. Tapi pada suatu saat nanti ketika udah berumur panjang, muncullah itu problem dari EPS motornya itu tadi. Di EPS-nya atau di rack setirnya atau di bagian? Kalau untuk rack setir sama, tipe sama? EPS sama tipe hidrolik pasti seusia mobil dia semakin tua kan pasti ada trouble aja. Tapi kalau yang IPS saya sering lihat itu sering bunyi ya, tek 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 gitu. Ya, Kalau yang hidrolis itu jarang bunyi. jarang. Karena di dalamnya ada pelumasan itu tadi. Nah, itu plusnya Ada ya. pelumasan ya. Pelumasan. Jadi si keausan roda gigi di rack setirnya kalau yang tipe hidrolik lebih awet. Lebih awet. Lebih awet, ada pelumasannya. Karena pelumasan. Kalau yang tipe EPS dia cuma grease. Grease tok itu ya? Iya, grease-nya kering, makin tuh terjadi keausan. Begitu. Tuh Sobat Topedia. Jadi sama-sama ada plus dan ada minusnya. Ada plus ada Silakan minusnya. saling menikmati aja ya. Sesuai Oke. selera masing-masing. Selera masing-masing. Nah, ini apalagi yang belum yang akan diselesaikan selain kaki-kaki? Kalau untuk apa namanya? Untuk power steering sudah selesai. Power steering kita sedang nunggu part. Nunggu part. Ya, nunggu part Ini kebocoran dari oli power steering semua sih? dari oil power Yang rembes steering. ini ya? Iya, sama cover timing. Cuman untuk cover timingnya customer pending. Oh, pending. Iya. Tuh Sobat Topedia, ini sudah bocor nih olinya. Tapi ini dari power steering ya? Yang ini? Iya, kalau yang banyak itu dari atas di power steering. Oke. Tuh. Dan nanti ketika udah instalasi rack steer, selang-selang perlu dilakukan untuk bleeding, Pak. Oh, bleedingnya power steering ya? Iya. Biar anginnya keluar ya? Iya, itu bleeding harus diputar kanan kiri sampai anginnya benar-benar hilang. Kalau Kalau masih ada angin? Pasti bunyi, Oh, bunyi. kruk gitu. Setirnya berat nggak? Setirnya berat. Pertama karena kurang maksimal pompanya bekerja kan. Gitu. Tuh, Sobat Topedia yang masih menggunakan hidrolis power steering, kita tanya bareng ini. Apa tipsnya, Mas? Biar masih awet itu model hidrolik power steering. Hidrolik power steering untuk awet pasti pertama cek kondisi level dari oli power steering. Kemudian menggunakan sesuai dengan aturannya DOT 3. Oh. Sama seperti oli matic untuk Berarti kalau kita nggak punya apa namanya? oli power steering Oli power steering. khusus untuk tambahan bisa pakai oli. Bisa? Bisa. Dotnya sama. DOT 3, DOT 3 ya? DOT 3. Tuh, Sobat Topedia. Sering bertanya, ada beberapa komentar. Itu boleh nggak sih dipakai oli power steering? Ini kalau kebalik gimana? Kalau dia punya oli power steering, Iya. oli maticnya kurang. Kita lihat dulu speknya.
Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Lebih resiko. Lebih resiko. Ya, karena di dalam matic kan kayak kemarin kita bongkar ada kontrol valve, ada katup-katup, ada piston, sensitif itu. Tapi kalau kebalikannya, kalau Masih dari bisa. oli matic ke power steering bisa? Masih bisa, Oke. karena hanya gear-gear aja. Betul ya. Simple sebenarnya prinsip kerjanya Betul. sama spare partnya, jadi aman untuk di power steering. Oke, baik. Nah, berarti kita cek oli ya? Cek oli, Terus apa lagi? Kebocoran? kebocoran pasti Om. Cuman sama yang paling penting medan sama gaya pengendara. Pengaruh juga? Pengaruh. Itu gimana caranya? Kok bisa pengaruh? Pengaruh. Pertama dari sisi pengendara kita harus memperhatikan beban kendaraan, kemudian laju kendaraan sama medan. Oke. Ketika kita bawa beban berat, paling kita nyesuaikan kecepatan. Jangan sampai kita hajar-hajar aja. Ketika ada jalan berlubang, ada jalan keriting, itu akan mempengaruhi sistem power steering juga. Karena apa? Ketika kita belok, itu ada sisi di mana kendaraan kan ada yang condong, ada yang Betul. lenggang. Ya. Di situ kan power steering kan racknya dia nahan juga sebenarnya, Oh, nahan juga. nahan kestabilan. Oh iya. Iya, nahan kestabilan. Kiri kanan ya? Kiri kanan, dia bebannya beda Om. Ketika kita belok kanan, belok kiri beda bebannya. Apalagi kalau belok kirinya itu jalannya miring gitu ya? Iya, Wah. jalan miring. Itu kan pasti kan di dalam power steering kan ada seal-sealnya tuh di dalam Betul. rack. Ah, Dia pasti tekanannya kanan kiri beda. betul. Itu. Jadi kalau banyak jalan belok ke kirinya Ya, dan miring ke kiri, Ya. pasti bocornya banyak yang kemungkinan peluang gitu. besarnya belah kiri. Peluang besarnya begitu. Karena dia kan dipengaruhi juga RPM juga untuk putaran pompanya. Oh iya, benar. Iya. Ketika kita main gas tinggi terus juga mempengaruhi kualitas ketahanan dari seal Wah. power steering. Baru Jadi tahu emang, saya Mas ini. emang banyak pengaruhnya gitu. Nah, Mas, pertanyaannya lagi sedikit nih. Untuk power steering tadi kan ada kebocoran. Ya, Terus kebocorannya kan ada yang dari mana? dari rack, Dari rack gitu dari ya. selang-selang, Dari selang-selang. ya dari pompa itu sendiri ada. Dari pompa juga. Nah, kemungkinan besar berapa tahun sih bertahannya power steering ini masih kuat tidak ada kebocoran? Biasa yang pernah Mas temukan lah. Ya, sering itu di atas 5 tahun. 5 tahun itu berarti berapa? 100.000? 200.000 bisa, 200.000 bisa? masih bisa. 200.000 masih penggunaan bisa? kita, masih bisa. Oh. Asalkan ketika servis emang selalu dicek. Jadi ada kebocoran sedikit di selang, kita langsung perbaiki. Berarti lebih tahan hidrolis power steering dari IPS berarti ya? Kalau IPS itu tadi Bunyi di itu aja ya? bunyi di rack aja. Oh, tuh Sobat Topedia. Kalau IPS kan ada bunyi rack juga, ada bunyi pompa, ada kebocoran oli. Ya. Tapi untuk ketahanan racknya emang lebih panjang dari IPS karena ada pelumasan itu tadi. Tapi mobil-mobil rata-rata ya, mobil-mobil yang EPS itu nggak berapa lama datang tek. Iya. Ganti apa namanya? Busing Busi reksir. rack steer. Yang ada yang pakai plastik, ada yang pakai Teflon ya? Teflon dia. Teflon. Wah, tuh Sobat Topedia. Jadi ada plus minusnya. Terus tadi dikasih tahu juga ada tips ya biar lebih awet. Nah, ayo kita perbaiki cara berkendara. Iya. Sama satu lagi Pak. Apa itu? Baik. Paling untuk oli power steering Ya. ketika udah keruh, sebaiknya kita lakukan flushing. Oh ya? Supaya apa? Supaya si seal-seal dalamnya, pompa, rack steer itu olinya emang bersih sirkulasinya. Betul. Kemarin kita kan upload video dari Mas Hardi ya. Iya. Ternyata kampas apa namanya? Kampas matic Oke. yang apa? Yang terkikis. Yang terkikis Itu bisa membuat seal bocor. bisa. Nah, Bisa. Karena dari apa namanya? Korosinya itu tadi. Oh, ini juga bisa berarti. Bisa. Tuh, Sobat Topedia. Ternyata saya nggak pernah. Yang tak saya tahu ini pasti keruh ini. Kalau ini masih keruh posisinya. Ini udah di apa? Udah diplasing nih? Dikuras habis ini. Kemarin emang keruh banget. Tuh udah bersih Sobat Topedia. Dibersihin. Besok kita flushing lagi ketika rack steer sama spare part yang udah datang. Keren. Ada maintenance-nya. Ayo ke GK Auto, konsultasi dengan Mas Ian atau Mas Arif dan ada juga Mas Elin, biar kendaraannya gimana caranya kendaraan bisa awet, ya kan? Ya. Kan kemarin ada itu Mas Mas Elin Mas bilang Elin. mobil Matic itu bisa sampai 400 km juga 400.000. 400.000. Ada yang belum turun. Ada yang belum turun. Nah, bagaimana caranya? Lain kali kita buat videonya ya. Siap. Baik, Mas Ian, selamat bekerja. Mudah-mudahan tidak ada halangan, baik itu spare part dan waktu penyelesaian ya. Iya. Sama Customer- satu lagi, Iya, ada lagi. tips.
Kalau kita mempunyai mobil kesayangan kita, sebaiknya melakukan perawatan rutin daripada perbaikan. Setuju. Itu tadi. Perawatan rutin daripada perbaikan. Ya. Jadi penting sekali kalau kita emang sayang dengan kendaraan kita, kita perlu perawatan, ada maintenance per 10.000 atau per 5.000 daripada kita ketika kita tunda perawatannya timbul kerusakan, nanti biaya yang ditimbulkan dan kerusakan lebih besar. Begitu. Jadi jangan masuk ke bengkel untuk perbaikan. Untuk perbaikan dan opnam. Ya. Tapi untuk perawatan kendaraan. Untuk perawatan. Iya. Itu aja Pak Tek. Baik, terima kasih Mas Ian. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.